aja ya. Jangan banyak-banyakan ya. Strike Back Mania, kali ini tim mancing mania Strike Back singgah ke daerah selatan Riau, tepatnya di Tembilahan Indragiri Hilir. Tomannya besar-besar terkenalnya. Saya akan menjajal spot toman yang infonya masih sangat banyak di habitat liarnya. Ya ini di pantai ini, ikan ya. Kali ini saya ditemani salah satu warga lokal yang juga bisa dibilang kuncennya spot mancing di aliran Sungai Gaung. Battle kali ini saya akan menghadapi tantangan dari tim pembuat lure atau umpan khusus ikan jenis snakehead. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya tim lawan datang juga nih. Halo Bang Eko. Jadi kita battle? Berapa ya jadi? Wih, saya udah buat jagoannya nih Bang Ali. Berani? Lawan ya? Bang Eko sama siapa nih? Kawan ya? Gengku nih. Oh geng. Oke lah kalau begitu. Kita langsung berangkat? Tapi pakai inilah. Pakai itu? Iya, Sudah berani ada. Berani? Ah, Wah ini saya dijebak nih. iyalah. Pokoknya harus babon. Harus begini katanya Bang. Oke lah jadi ini saya pakai ya. Ya, Kalau dapat jangan nyesel. enggak lah. Kedua tim pun langsung berangkat menuju spot untuk langsung menikmati sensasi strike melawan tenaga sang top predator, yaitu giant snakehead atau toman. Dalam battle Sungai Gaung kali ini, kami sepakat untuk penentuan juara dinilai dari ukuran ikan target terbesar. Insting para peserta battle langsung bekerja. Setiap spot potensial langsung menjadi sasaran lemparan umpan untuk mendapat sambaran ikan. Speedboat melaju pelan supaya spot sarang ikan tidak luput. Fish on! Umpan tekong saya langsung mendapat respon positif dari penghuni sungai. Sambil mengendari speedboat, Rian masih sanggup untuk menghadapi perlawanan ikan. Perlawanan sang predator sepertinya sia-sia saja. Oke. Toman dengan bobot 2 kg berhasil dipaksa naik ke perahu. Ukuran yang cukup bagus nih sebagai pembukaan strike. Mancing mania strike back, mantap. Woi, mana ikanmu? Ini ikan aku. Oke, ini kipas-kipas Mas Bro. Cuaca memang panas. Kok ditambah panas? Oke. Febri dari kubu tim lur ternyata juga berhasil mendapatkan sambaran pertamanya. Strike, dua tangan. Oi, strike! Strike! Memiliki jam memancing yang terbilang tinggi membuatnya tidak menemui kesulitan berarti untuk menaklukkan perlawanan ikan. Toman yang didapatkannya masih lebih kecil dibandingkan punya Rian tadi. Sementara masih tim saya nih yang memimpin. Mancing mania strike back, mantap! Om TV, strike! Memancing toman di sini agak unik karena speedboat dibiarkan tetap melaju pelan atau drifting, sementara para pemancing melempar umpan ke spot potensial. Jika beruntung, ikan toman akan menyambar umpan dengan sekali lemparan seperti yang saya rasakan. Strike! Oh, ini Sungai Hulu Gaung. Tomannya besar-besar terkenalnya. Lawan dia. Wih, berapa kilo kira-kira Bang?
Toman. Menggunakan umpan soft lure, Toman berukuran cukup besar berhasil landed di atas speedboat dengan sempurna. Sepertinya perolehan ikan terberat atau terbesar masih dipegang tim saya nih. Mantap! Salah satu contohnya Toman Sungai Hulu Gaung, Indragiri Hilir, Riau nih lihat nih. Dan ini termasuk yang nggak terlalu besar ya bang, ukuran-ukuran segini ya. Katanya sih sebenarnya di sini banyaknya 3 kilo up, jadi dari 3 sampai belasan kilo. Wih, lihat nih, kalau Toman coraknya emang cantik banget, batik. Terus dia karena emang airnya hitam ya, jadi warnanya menyesuaikan banget sama si airnya. Biasanya kalau misalnya warnanya agak putih, Toman ini kelihatan biru nih coraknya ini. Oke, mancing mania strike back, mantap. Di speed sebelah, rupanya ada umpan yang disambar. Fish on! Wah, sepertinya Toman dengan ukuran cukup besar berhasil terperdaya oleh umpan buatan milik Eko. Melihat aksi Eko dalam melakoni pertarungan membuat saya agak sedikit khawatir nih. Benar saja, seekor Toman babon berhasil naik ke atas speedboat dan menjadi tangkapan besar pertama di tim lure. Mantap! Mancing mania, strike back, mantap. Tiba-tiba Rian sang tekong membongkar mesin, membuat konsentrasi saya melempar umpan teralihkan. Sepertinya mesin speedboat mengalami masalah sehingga tidak mau menyala. Aman Bang Yan? Masih belum bisa nyala? Wah, ini mesin kita bermasalah nih sepertinya nih. Mana tim yang satunya udah jauh lagi depan. Terus kita juga ada tim support nih juga udah pada ke depan semua, udah pada berangkat semua. Kalau misalnya emang dibenerin juga nggak bisa, kita mau drifting ke bawah, di bawah ada kampung. Mungkin kita mau minta tolong di bawah. Wah, kacau nih. Bisa kalah nih battle jika mesin tidak bisa menyala. Akhirnya kami memutuskan untuk mendayung speedboat untuk minta pertolongan. Ya om. Posisi Om. Posisi di dekat pos jaga. Nggak bisa naik ke sini berarti ya? Nggak bisa, logistik nggak bisa ke sana, terlalu gede. Nah, jadi kalau buat teman-teman nih, kalau misalnya mau mancing, emang harus minimal ada pasangan-pasangannya lah. Jadi nggak sendirian. Kalau boot mungkin bisa 2 boot, karena kalau misalnya satu ada trouble, ada satunya lagi yang bisa nyelamatin. Atau mungkin kalau misalnya sendirian, kalau bisa 2 mesin. Jadi kalau misalnya salah satu mesinnya trouble, masih ada satu mesinnya lagi buat misalnya mau pulang atau sekedar minta pertolongan. Nah, jadi ada cadangan. Tim support pun langsung melakukan pengecekan dan mencoba memperbaiki mesin yang mengalami masalah. Peralatan yang tidak lengkap membuat kami terpaksa menderek speed menuju rumah penduduk terdekat. Jadi kita mau coba minta tolong sama warga sekitar, plus kayak kita mau coba numpang nginep di sini. Jadi kita nggak tahu trouble-nya seperti apa. Minta tolong dibenerin juga. Kita juga nunggu tim yang satunya suruh nginep sini juga. Jadi besok kalau emang mesin kita udah bener lagi, kita terusin battle ya, mancing mania strike back. Mengetahui kondisi speedboat saya yang bermasalah, membuat tim lure sepakat untuk menyelesaikan battle hari ini lebih awal. Ternyata mereka cukup sportif juga ya, Strike Back Mania. Ketika mancing, saya sering bertemu nelayan lokal yang sedang memanen ikan hasil tangkapannya.
Battle fishing yang harus berakhir lebih cepat di hari ini membuat saya penasaran untuk ikut warga lokal dalam mencari ikan biawan dengan menggunakan bubu. Hari ini saya sama Bang Buyung mau panen ya Bang? Mau panen ikan biawan nih. Jadi dari kemarin saya cuma lihat ada orang-orang yang naikin. Nah ini sekarang saya mau ambil bubunya ke atas, mau angkat. Yang mana Bang Buyung? Depan sini kah? Oh ini. Bang. Inilah salah satu mata pencaharian warga yang tinggal di pinggiran sungai, yaitu sebagai nelayan bubu. Ukuran bubunya ternyata cukup besar dan berat. Setiap hari Buyung menaruh puluhan bubu di dalam sungai supaya hasil ikan tangkapannya juga banyak. Bubu merupakan alat tangkap ikan yang pasif, sehingga setelah dipasang harus ditinggal dulu selama 1-2 hari untuk diambil hasilnya. Wow, ternyata lumayan juga nih isi dari bubunya. Satu bubu biasanya terisi 2 hingga 5 kg ikan biawan. Perawakan ikan biawan, dia mirip-mirip ikan nila, mirip ikan betok juga, ya Bang ya? Iya. Ya beginilah ikan biawan, ikan khas dari Sungai Riau sama Kalimantan. Kalimantan juga banyak nih biawannya dan namanya juga sama biawan. Ikan biawan hasil tangkapan di sini biasanya dijual hidup atau dalam kondisi segar. Hal tersebut membuat perahu harus diisi air sebagai tempat penyimpanan ikan. Jadi ya dari sini Abang pulang, ditaruh di rumah, dikumpulin di rumah yang rumah-rumah pinggir sungai. Nanti penampungnya datang beli si ikan biawan ini, tapi harus hidup ya Bang, nggak boleh mati ya. Yang mati diapain? Yang mati diasinin. Yang mati diasinin. Oh, yang mati diasinin atau diasap mungkin ya Bang? Ikan biawan hidup biasa dijual ke pengepul ikan dengan harga Rp13.000 per kilogramnya. Setelah sampai pasar, ikan yang memiliki bentuk tubuh pipih ini mendapat harga Rp20.000 per kilogramnya. Setelah kosong, bubu kembali diletakkan ke dasar sungai untuk kembali menjebak ikan biawan. Bubu biasanya diletakkan di dasar sungai yang ada ranting atau kayunya. Menurut Buyung, ikan biawan biasanya mencari makan dan berkumpul di tempat seperti itu. Para pencari biawan biasanya memiliki keramba di pinggir sungai untuk tempat menampung sementara hasil tangkapannya. Sesampainya di rumah, ikan langsung dipindahkan ke dalam keramba apung hingga siap untuk dijual atau ada pembeli yang datang langsung untuk membelinya. Wata. Gede-gedean aja ya, jangan banyak-banyakan ya. Baru mulai battle, beberapa ikan toman penghuni Sungai Gaung sudah berhasil dinaikkan para peserta battle. Ukuran ikan terberat yang berhasil dinaikkan kedua tim hampir sama, membuat battle semakin menantang untuk mencari ukuran yang lebih besar lagi. Sebelum bertanding, Eko sempat memberikan umpan yang untuk saya pakai. Apakah ini menjadi blunder untuk dirinya sendiri atau malah menjadi kunci kemenangannya di battle kali ini? Kita lihat saja nanti. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Ya, hari ini kita turun lagi nih. Jadi kemarin kita tadi malam kita nginep di rumah warga karena ada trouble mesin. Tapi tadi malam langsung dibenerin, bisa. Nah, pagi ini kita bisa nerusin battle-nya nih. Kalau nggak kita bisa kalah WO. Ayo Bang, kita berangkat. Biasanya pada pagi hari seperti ini, ikan toman lebih agresif menyambar umpan. Kali ini saya mencoba peruntungan dengan menggunakan umpan top water. Fish on!
Perlawanan ikan membuat saya harus turun dari speedboat agar ikan tidak lepas. Ganasnya perlawanan Toman di pagi ini membuat saya sedikit kewalahan untuk menaklukkannya. Mendapat bantuan dari Ali, seekor Toman jumbo berhasil saya naikkan. Beratnya mencapai 2 kilo lebih. Sepertinya masih tim saya nih yang memimpin battle kali ini. Nah, ini Toman emang salah satu ikan top predator ya di sungai-sungai. Jadi buat temen-temen kan kadang-kadang ada yang pengen relokasi, jadi Tomannya dipindahin ke sungai yang lain yang belum ada Tomannya. Tapi kalau menurut saya jangan, karena akan merusak ekosistem. Jadi kalau memang mau rilis di tempat kita dapat aja. Mancing Mania Strike Back, mantap. Toman atau Channa micropeltes merupakan salah satu top predator penghuni air tawar. Katak, udang, serangga air, dan ikan-ikan kecil menjadi makanan alaminya. Sifatnya yang ganas membuat ikan dengan nama keren Giant Snakehead ini berani menyambar apa saja yang dianggap sebagai pengganggu di teritorialnya. Kembali ke arena battle. Tim Lur pun terus berusaha agar mendapatkan sambaran. Oke, strike. Oi. Oh. Wih. Strike. Oi. Oh. Umpan slater yang dilempar Febri berhasil disambar sempurna oleh ikan. Dengan cukup tenang dan sigap, ia terus menggulung reelnya supaya ikan tidak masuk ke batang kayu yang ada di dalam sungai. Mantap Bro Febri. Wah, sepertinya mulai besar nih ukuran yang didapatkan oleh tim Lur. Mancing Mania Strike Back, mantap. Nggak usah deket-deketin ke sini, nggak usah deket-deketin ke sini lah. Om Devi. Wih, babon Om, ha. Wih. Mau megang? Ini nggak bisa lepas. Ya, mau dipegang nggak? Beberapa bagian aliran sungai yang tertutup tumbuhan membuat kedua tim harus berusaha melewati aliran kecil yang dibuat dadakan oleh warga lokal. Sesekali speedboat harus ditarik manual sambil diarahkan menggunakan dayung. Cukup menguras tenaga memang, tapi inilah salah satu keseruan cerita jika kita mancing dengan teknik casting. Setelah melewati sedikit tantangan alam, giliran Ali yang menunjukkan tajinya. Strike. Usaha Ali akhirnya terbayar dengan perlawanan dari Toman yang cukup lincah. Berbekal pengalaman yang mumpuni, seekor ikan target berhasil ia naikkan ke atas speedboat. Mantap Om Ali. Mancing Mania Strike Back, mantap. Toman berbobot 2 kilo menjadi perolehannya di battle kali ini. Ikan Toman dapat ditemukan di negara-negara Asia seperti Malaysia, Thailand, Laos, Vietnam, India, dan yang pastinya Indonesia. Di Indonesia sendiri, habitat ikan bergigi tajam ini terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kedua pulau ini memang memiliki kontur wilayah perairan yang hampir serupa, berupa kawasan gambut. Selain menjadi top predator di perairan air tawar, ikan Toman juga memiliki tingkat reproduksi yang tergolong sangat cepat. Wajar jika ikan Toman dapat menginvasi suatu habitat perairan yang menjadi tempat ikan berkepala ular ini direlokasi. Jadi jangan merelokasi ikan Toman sembarangan ya, karena dapat merusak habitat, bahkan menghilangkan ikan asli penghuni wilayah perairan tersebut.
Saling berbalas strike benar-benar terjadi pada battle kali ini. Strike, terus strike. 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 Pria berdarah Jawa ini tidak mengalami kesulitan berarti untuk menaklukkan Toman di sungai yang cukup dikenalnya ini. Wah, ini sih nggak perlu ditimbang mas bro. Sudah pasti kalah berat jika dibandingkan dengan Toman milik saya tadi. Mancing mania, strike back, mantap. Eko saya pilih menjadi lawan battle kali ini karena keahliannya dalam membuat umpan tiruan untuk Tomannya. Sebagai pengrajin umpan, tentu dia sudah sangat paham dengan spot-spot memancing di tembilahan dan karakter ikan yang menjadi targetnya. Inilah salah satu faktor yang membuat saya tertantang untuk melakukan battle fishing dengannya. Mantap. Sepertinya tim pengrajin umpan mulai kelelahan dan ingin beristirahat sejenak sambil mengolah ikan toman yang mereka dapatkan. Kira-kira mau dimasak apa ya? Sebelum mulai mengolah ikan, tim pengrajin umpan harus bisa menemukan daratan yang cukup padat untuk memasak ikan. Lokasi memancing yang didominasi lahan gambut membuat potensi bahaya kebakaran cukup besar. Setelah mendapat lahan yang cocok, saatnya membagi tugas. Sepertinya ikan akan dibakar, karena merupakan cara paling mudah mengolah ikan di alam. Kalau dilihat dari penampakannya, ternyata cukup menggoda juga ya. Kalau sudah setengah matang, toman dilumuri kecap dan dibakar kembali hingga matang. Akhirnya, setelah sabar menunggu, toman bakar ala tim pengrajin lur siap disantap bersama. Bang Ali, enak kayaknya itu bang. Enak kayaknya mereka tuh. Boleh gabung kah? Nggak boleh. Ya, dikit lah. Awalnya tim lur tidak ingin memberikan ikan bakarnya pada tim saya. Namun setelah dirayu, akhirnya mereka mempersilahkan saya dan tim untuk ikut menikmati toman bakar. Untuk sementara, aroma battle berhenti sejenak, berubah menjadi aroma kebersamaan dengan toman bakar sebagai perantaranya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Setelah mengisi perut dengan toman bakar, aroma battle antara kedua tim mulai berhembus kembali. Fish on! Joran jenis baitcaster yang saya gunakan melengkung kuat melawan tarikan ikan. Tenaga dan kekuatan tarikannya berbeda dengan ikan sebelumnya. Makan dulu bang. Oke bang Ali. Beberapa kali tali pancing tertarik keluar dari reel saya. Bos. Keluar terus. Saya dan tim berharap ikan besar yang sedang memakan umpan buatan Eko, umpan yang menjadi lawan battle saya di Sungai Gaung ini. Bayangan ikan mulai terlihat dari dalam air. Inilah ukuran toman yang memang kami cari-cari. Kuat tak? Gede-gedean aja ya, jangan banyak-banyakan ya. Wih, besar sekali. Ini saya udah jarang banget, jujur saya udah jarang banget dapat teman-teman besar kayak begini. Ini sih gila banget sih. Ini kayak gini, coraknya emang udah jadi. Dan udah tarikannya juga udah gila banget. Wih, dan harus pakai di sini ternyata nggak mau dia makan pakai yang lur-lur tenggelam. Dia mintanya pakai yang di atas, pakai top water. Mancing Mania Strike Back, mantap!
Beratnya hampir mencapai 5 kg. Sepertinya saya bisa lebih santai nih, menunggu waktu habis pada battle kali ini. Saat ingin merilis toman yang saya dapatkan, tiba-tiba ada nelayan yang melintas. Spontan, saya pun menawari toman yang saya dapatkan. Tanpa penolakan, nelayan tersebut langsung mengiyakan tawaran saya. Bang, ini kalau ini dijual hidup ya bang? Dia kalau jual mati nggak laku? Berapa sekilo dia bang? Kilonya 20 ya mas sekarang. Ada penampungnya bang ya? Ada. Oke bang. Oke bang, makasih banyak bang ya. Bukan dari speedboat saya. Kali ini umpan Febri yang kembali mendapat sambaran. Fish on! Wah, sepertinya ikan dengan ukuran besar juga yang berhasil ia dapatkan. Dari atas boot saya pun mendoakan agar ikan yang dia dapatkan terlepas. Enggak, ini gimana ini? Ikannya. Ketika melakoni battle seperti ini, Cywar harus sering kita lancarkan ke arah lawan supaya mental mereka jatuh. Seekor ikan toman akhirnya berhasil landed di speedboat tim pengrajin lure. Sepertinya aman. Toman hasil strike Febri tidak sebesar toman yang saya dapat. Mana? 4 aja nggak kelihatan angkanya Feb. 3 aja nggak ada. Oh, 3 yang lewat loh. Mana 3 bang? Mana 3 bang? Nggak ada 3 bang. Nantang terberat. Sepertinya ikan saya masih menjadi yang paling besar nih. Matahari yang sudah mulai condong ke barat membuat kami harus bergegas menyudahi pertarungan. Parade strike ikan toman terjadi di Sungai Gaung, Tembilahan. Sang predator sepertinya sedang ganas-ganasnya menyambar dan memakan umpan. Silih bergantian strike ikan terjadi dengan ukuran yang cukup bervariasi pada battle ini. Lantas, tim manakah yang berhasil mendapatkan ikan terberat kali ini? Wata. Gede-gedean aja ya. Jangan banyak-banyakan ya. Dan pemenangnya adalah tim pekerja pasar. Seperti biasa, tim yang kalah pasti mendapatkan hukuman. Kali ini tim yang kalah harus membersihkan kedua speedboat yang kita pakai untuk battle. Ayo bang, bersihkan yang benar ya. Pokoknya harus sampai menjilat seperti baru lagi. Atur-atur bang. Nah, kalau kemarin kita berjuang nih nyari poin buat dapetin toman, sekarang kita mau masak toman ya Om ya. Kita mau masak apa Om Widi? Asam pade ikan toman. Asam pade ikan toman. Kita langsung aja masak? Oke. Oke. Wah, dari namanya ini masakan khas Sumatera sekali. Kita bagi tugas ya. Saya memarinasi ikan menggunakan perasan air jeruk nipis dan garam supaya ikan tidak amis. Sementara Windy meracik bumbunya. Bumbu-bumbu rempah Nusantara yang umum ada di dapur siap untuk diulek hingga halus. Setelah semua siap, saatnya memasak toman asam pade. Tumis bumbu halus hingga berwarna kecoklatan dan keluar aromanya. Kemudian tambahkan daun kunyit dan juga serai. Kedua bahan ini membuat aroma masakan Sumatera ini semakin kuat.
Tambahkan irisan belimbing wuluh agar rasa asamnya menonjol. Sering nih bang ya. Setelah bumbu harum, masukkan bahan utama, yaitu ikan toman yang telah dimarinasi. Aduk hingga rata dan tambahkan air hingga ikan terendam. Tutup masakan agar bumbu menyerap dan ikan matang sempurna. Tidak menunggu lama, cukup 10 menit, asam padai ikan toman siap untuk disajikan. Gimana? Mudah kan masaknya? Menikmati masakan seperti ini, enaknya makannya menggunakan tangan nih. Bumbu dan nasi yang tercampur membuat selera makan saya tak terbendung. Walau masaknya terlihat sederhana, tapi rasa dari asam padai toman benar-benar nikmat. Ini saya baru pertama kali nih nyobain toman asam pedas bang. Ini rasanya enak banget, seger banget, pedasnya dapet banget, melek banget kalau makan ini. Terus tomannya juga jadi lembut banget ternyata. Kan biasanya toman agak keras bang dagingnya, ini jadi lembut banget. Terus saya belimbing wuluhnya nih seger banget kalau dimakan. Mantap banget.